Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsani Alamsah, kelas IPS 5B, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Patologi Sosial, dosen Sepri Yunarman MSI. Di sini saya melakukan penelitian tugas UAS dari Pak Sepri Yunarman MSI, yaitu penelitian tentang narkoba. Dan kami pun pergi kepada Harapan di rumah rehabilitas, itu rumah pesona, dan kami bertemu dengan seorang kakak yang bernama Ade. Kami pun wawancarainya tentang narkoba. Baik, yang pertama yang kami wawancarai itu jenis penyimpangan sosial. Jenis penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja saat ini yaitu adalah jenis narkoba seperti sabu dan ganja. Pada remaja termasuk ke dalam penyimpangan yang bersifat sekunder. Narkoba yang digunakan yaitu sabu dan ganja. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial tersebut, yang pertama yaitu faktor lingkungan. Biasanya faktor lingkungan itu dipengaruhi oleh teman-teman. Teman-teman kita mendorong kita agar mencoba yaitu sabu dan ganja. Dari teman-teman itu kita menjadi kecanduan, terus menggunakan menggunakan narkoba seperti sabu dan ganja. Yang kedua itu faktor lingkungan, faktor keluarga. Biasanya faktor keluarga itu kurangnya kontrol dari keluarga atau keluarganya kurang harmonis karena anak tersebut stres, ingin melakukan suasana yang lebih suasana yang tenang. Dia melakukan atau menggunakan sabu dan ganja untuk menghilangkan stres tersebut, agar tenang dari pikiran-pikiran dari keluarga tersebut. Anak tersebut ingin menggunakan sabu dan ganja agar pikiran-pikiran tenang dan tidak ada pikiran yang merusak atau mengontrol emosi dalam dirinya. Yang ketiga itu dampak bagi pelaku masyarakat. Dampak bagi pelaku masyarakat yang pertama yaitu menjadi mudah tersinggung atau mudah marah. Yang kedua itu berubahnya sikap keluarga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik biasanya kesukaran bernapas, kurus, gangguan peredaran darah, juga bernapas, kurus, matanya cekung. Yang keempat itu ketergantungan obat atau kecanduan, selalu ingin membutuhkannya atau ingin menggunakannya setiap hari. Yang kedua itu dampak masyarakat. Dampak masyarakat itu mudah tersinggung dan cepat marah. Yang kedua itu karena penggunaan mulai dirusak oleh zat yang berada di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu membuat resah masyarakat dengan kejadian pelecehan seksual dan hal buruk lainnya gara-gara remaja tersebut menggunakan sabu tersebut atau ganja. Yang kedua yaitu upaya pengobatan. Yang keempat itu upaya pengobatan penyimpangan narkoba. Yang pertama yaitu didetoks atau pembersihan tubuh dari zat-zat. Yang kedua itu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu dikurung dan dijauhkan dari narkoba. Yang keempat itu hal ini digunakan untuk mengetahui apakah pemakai memiliki gejala akibat dari narkoba seperti gangguan mental dan lain-lain. Yang kelima itu rehabilitas sosial seperti seminar, konseling individu, terapi dan lain-lain.
Yang kelima, kegiatan kerohanian bertujuan agar memperkuat mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan. Yang ketujuh itu kalau sudah selesai masyarakat upaya di atas, maka dilakukan tahap pengawasan. Selanjutnya yaitu yang kelima, kebijakan yang harus dibuat pemerintah agar penyimpangan tersebut tidak meluas di masa depan. Yang pertama, kampanye sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba. Yang kedua itu penyuluhan seluk-beluk narkoba. Ketiga, pelatihan kelompok sebaya agar menanggulangi. Yang keempat itu mengendalikan perilaku produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Yang kelima itu menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba. Yang keenam itu mengkoordinator program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh itu para kepala daerah menggerakkan masyarakat, terutama remaja, dalam kegiatan yang positif seperti kerja bakti, kebersihan, promosi hidup sehat seperti gerak jalan, lomba olahraga, dan senam bersama. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan itu penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan wewenang hukum, melawan hukum. Ketika seorang memakai narkoba, maka itu akan menjadi candu. Di sini kami wawancarai dengan inisial AD asal Bengkulu, telah mengonsumsi ganja dan sabu awal pemakaian obat-obatan terlarang tersebut pada tahun 2009 dan menjadi lebih candu lagi 2011, serta masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara dan setelah itu masuk di rehabilitas dengan kemauan sendiri dan sekarang masih dalam pengawasan. Yang terakhir itu saran kami untuk generasi muda agar jangan tetap terjadi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu jauhi narkoba. Yang kedua itu generasi muda dalam bergaul harus menggunakan rasio perasaan. Yang ketiga yaitu belajar semua pengetahuan tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga itu selalu dekat dengan orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tugas penelitian kami yang diberikan oleh Pak Sepri Nama MSc, yaitu patologi sosial, dan kami peneliti yaitu penelitian narkoba. Baik, saya akhiri saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di sini saya akan bertanya tentang tugas UAS patologi sosial yang kami dulu tentang narkoba. Nah, jenis penyimpangan kakak gunakan waktu dulu apa kak? Itu tuh kak, sabu dengan ganja itu kakak dapat itu dari mana? Dari kawan. Faktor utama penyebab kakak makin sabu dengan ganja itu kak di keluarga rumah. Berarti kawan-kawan itu